Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taskia Kamila Kansa dari kelas 4 absen 32 dan kali ini saya akan mempresentasikan virus HIV atau virus Human Immunodeficiency Virus. Langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama adalah pengertian. Virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia, yang mana dia akan menginfeksi sel CD4. Sel CD4 sendiri merupakan jenis dari limfosit atau sel darah putih. Jadi semakin rusaknya sel CD4 ini, maka makin turun pula daya tahan tubuh manusia, sehingga rentan untuk diserang berbagai jenis penyakit. Lalu yang kedua adalah ciri dan karakteristik. Ciri dari HIV yang pertama adalah secara morfologinya, HIV itu berbentuk bulat. Yang kemudian yang kedua adalah struktur genomnya itu cenderung berbeda dengan berbagai jenis retrovirus lainnya. Retrovirus sendiri merupakan jenis-jenis virus yang masuk ke dalam famili Retroviridae. Lalu yang ketiga adalah untuk tiap unitnya, HIV itu memiliki diameter sekitar 100 nanometer. Kemudian, berat molekul tiap unit HIV itu mencapai sekitar 9,7 kilobasa, dan yang terakhir, bagian inti dari HIV itu berbentuk seperti kerucut. Kemudian masuk ke struktur fungsinya. Jadi struktur HIV itu ada 9. Yang pertama ada glikoprotein 120, lalu glikoprotein 41, envelope, matriks, kapsid, RNA, reverse transkriptase, integrase, dan protease. Glikoprotein 120 itu berfungsi untuk mengenali dan mengikat reseptor. Reseptor sendiri merupakan penerima atau sel target. Glikoprotein 120 juga berfungsi atau berperan dalam interaksi awal dengan sel target. Lalu ada glikoprotein 41, ini berfungsi untuk transmembran virus, juga berfungsi untuk membawa HIV masuk ke dalam sel inti tubuh manusia. Kemudian ada envelope. Ini merupakan lapisan lipid membran yang berfungsi untuk membungkus tubuh HIV. Lalu ada matriks yang berfungsi untuk memfasilitasi perjalanan HIV masuk ke dalam sel inti tubuh manusia. Lalu ada kapsid. Ini berfungsi untuk membungkus material genetik yaitu RNA. Lalu ada RNA-nya sendiri. RNA ini merupakan material genetik yang berfungsi untuk membentuk DNA yang nantinya akan menjadi sebuah sumber informasi untuk membuat tubuh-tubuh virus baru. Lalu ada reverse transkriptase yang merupakan sebuah enzim yang berfungsi untuk memproses RNA menjadi DNA. Lalu ada integrase, ini berfungsi untuk mengintegrasikan atau menyisipkan sel DNA virus HIV masuk ke dalam genom sel inangnya atau genom sel sang penderita. Lalu yang terakhir adalah protease. Ini berfungsi untuk memotong protein menjadi potongan-potongan yang lebih kecil, juga berfungsi untuk membuat selubung protein. Lalu ada penyebab penyakit. Penyebab penyakit itu disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor yang pertama itu bergonta-ganti pasangan dalam melakukan hubungan seksual, juga tidak menggunakan alat kontrasepsi. Lalu faktor yang kedua itu menggunakan jarum suntik secara bergantian tanpa disterilisasi. Lalu faktor yang ketiga transfusi darah dengan alat yang tidak steril. Lalu faktor yang terakhir itu atau yang keempat itu mengidap penyakit STD atau sexually transmitted disease atau penyakit-penyakit menular seksual lainnya. Lalu ada gejala pada virus HIV ini dibagi menjadi 3 tahapan. Tahapan yang pertama itu umumnya tidak muncul pada awal-awal tahun. Tahapan ini itu terdiri dari mudahnya terserang penyakit flu, lalu demam, sakit tenggorokan, nyeri otot, dan timbul ruam. Lalu tahap yang kedua ini berlangsung sekitar kurang lebih 10 tahun. Sebenarnya tidak ada gejala lanjutan pada tahap ini, namun jika tidak diobati, virus bisa mulai menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh manusia. Pada tahap ini pula, penularan infeksi sudah bisa dilakukan kepada orang lain.
Lalu tahap yang ketiga atau tahap yang terakhir ini sudah mulai menjadi tahap kronis. Pada tahap ini antara lain terjadi demam berkepanjangan, lalu tubuh lemas tidak berdaya, lalu kesulitan untuk bernafas, mengalami diare kronis, lalu terjadi infeksi jamur pada mulut, tenggorokan, serta alat kelamin, dan yang terakhir berat badan turun secara drastis karena kehilangan nafsu makan. Lalu ada patofisiologinya, itu jadi pada patofisiologi ini terdapat 4 cara penularan. Cara yang pertama itu dengan hubungan seksual dengan pasangan yang berganti-ganti dengan yang terinfeksi HIV. Setelah itu terjadi sperma terinfeksi masuk ke dalam tubuh pasangan lewat membran mukosa vagina, anus yang lecet, atau luka. Mukosa vagina sendiri merupakan lapisan lendir pada vagina yang berfungsi untuk menjaga kelembapan. Lalu cara yang kedua itu transfusi darah yang terinfeksi HIV. Lalu cara yang ketiga, tertusuk jarum bekas penderita HIV. Dari cara ini, virus bisa masuk dalam tubuh lewat luka berdarah. Lalu cara yang terakhir atau cara yang keempat itu adalah ibu hamil menderita HIV. Dari cara-cara tersebut, virus masuk dalam peredaran darah dan invasi sel target hospes. Invasi sel target hospes sendiri maksudnya itu virus mulai menginvasi atau menguasai sel target hospes. Sel target hospes ini sendiri merupakan sel inangnya atau sel sang penderita. Nah, ini virusnya masuk dan mulai menyerang. Ketiga ini yaitu yang pertama adalah T helper atau CD4. Lalu yang kedua ada makrofag dan yang terakhir adalah sel B. Ketiganya ini merupakan jenis dari sel darah putih. Lalu terjadi perubahan pada struktural sel di atas akibat transkripsi RNA virus dan DNA sel, sehingga terbentuknya provirus. Sel penjamu, T helper, limfosit B, dan makrofag mengalami kelumpuhan. Setelah itu terjadilah menurunnya sistem kekebalan tubuh, lalu terjadilah infeksi oportunistik. Infeksi oportunistik sendiri merupakan kondisi di mana tubuh diserang oleh berbagai virus, parasit pada saat kondisi sistem kekebalan tubuh sedang turun-turunnya. Nah, infeksi ini terjadi di berbagai sistem. Itu sistem yang pertama adalah sistem GIT. Sistem GIT ini merupakan sistem pencernaan yang mana dia merupakan gerbang masuknya makanan, mineral, serta vitamin dan lain-lain. Nah, ini diserang oleh virus HIV, kuman salmonella, clostridium, serta candida. Kuman salmonella serta clostridium sendiri itu bisa menyebabkan diare. Lalu mereka menginvasi mukosa saluran cerna, lalu terjadilah peningkatan peristaltik yang akan menyebabkan diare. MK-nya sendiri itu perubahan eliminasi, gangguan nutrisi dari kekebalan tubuh, serta risiko kekurangan volume cairan. Lalu sistem yang kedua itu ada integumen. Integumen ini sendiri terdiri dari kulit, rambut, kelenjar keringat, dan kuku. Namun pada ini itu yang diserang itu kulit. Nah, sistem integumen bagian kulit itu diserang oleh herpes zoster dan herpes simplex, yang mana akan menyebabkan dermatitis serebroika. Itu merupakan penyakit kulit yang akan menyebabkan kulitnya bersisik serta kemerahan. Lalu terjadilah ruam, difus, bersisik, folikulitas, kulit kering, serta mengelupas eksema. Lalu terjadilah psoriasis yang merupakan salah satu gangguan pada kulit juga. MK-nya sendiri itu kerusakan integritas kulit. Dari ruam itu juga bisa dilakukan terapi trimotoprim sulfame. Lalu terjadi ruam, pruritus, papula, serta makula merah muda. MK-nya sendiri adalah nyeri. Lalu sistem yang ketiga adalah sistem reproduksi. Sistem reproduksi ini diserang oleh kandidiasis. Lalu dia akan menyerang ukus genital. MK-nya sendiri juga merupakan resiko kerusakan integritas kulit. Lalu ada sistem respirasi
yang ini akan diserang oleh Mycobacterium TB. Itu merupakan virus yang menyebabkan TBC atau tuberkulosis, yang nantinya akan menyebabkan PCP atau pneumonia. Pneumocystis ini merupakan penyakit peradangan pada paru-paru yang menyebabkan demam, batuk non-produktif, serta nafas pendek. MK-nya sendiri adalah hipertermi, bersihan jalan nafas, serta pola nafas tidak efektif. Lalu sistem yang terakhir adalah sistem neurologi. Sistem neurologi itu adalah sistem saraf ya. Nah, sistem neurologi itu diserang oleh Cryptococcus. Cryptococcus sendiri merupakan salah satu fungi atau jamur. Lalu terjadilah meningitis Cryptococcus. Jadi meningitis Cryptococcus ini kondisinya itu peradangan pada selaput otak atau sumsum tulang belakang. Terjadilah perubahan status mental, kejang, kaku kuduk, kelemahan, mual, kehilangan nafsu makan, vomitus, demam, panas, serta pusing. MK-nya sendiri adalah resiko tinggi cedera, gangguan nutrisi dari kebutuhan tubuh, resiko tinggi kekurangan volume cairan, serta intoleransi aktivitas. Lalu setelah patofisiologi adalah jenis virus dan penyakit. Saya akan menjelaskan jenis virusnya terlebih dahulu. Jenis virus HIV itu ada dua. Ada HIV-1 dan HIV-2. Kedua tipe ini dibedakan berdasarkan struktur genomnya dan hubungan filogenik dengan jenis lentivirus lainnya. Lentivirus sendiri merupakan salah satu genus ya. Jadi perbedaan yang pertama, HIV-1 itu memiliki viral load yang lebih banyak daripada HIV-2. Kemudian HIV-1 itu memiliki sel CD4 yang lebih rendah dibandingkan dengan HIV-2. Lalu yang terakhir, HIV-1 itu transmisinya lebih tinggi dibandingkan HIV-2 sehingga dia menjadi penyebab infeksi di berbagai negara. Lalu ada jenis dari penyakitnya sendiri. Itu saya menyebutkan pada stadium akhirnya sendiri. Jadi pada stadium akhirnya itu HIV bisa menyebabkan AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome, yang mana merupakan kondisi di mana sistem kekebalan tubuh itu sudah tidak dapat melawan infeksi yang ada. Lalu ada pencegahan dari virus HIV. Itu pencegahan yang pertama yang bisa dilakukan itu hindari seks bebas. Lalu lakukan sunat untuk pria. Lalu hindari penggunaan jarum suntik dengan secara bergantian. Lalu hindari penggunaan alat pribadi dengan orang lain. Dan yang terakhir, hindari penggunaan narkotika, terutama narkotika suntik. Lalu yang terakhir adalah pengobatan. Sampai saat ini belum ditemukan pengobatan untuk penyakit HIV atau virus HIV. Namun ada jenis obat yang dapat menghentikan kinerja si virusnya. Jenis obat ini disebut dengan antiretroviral atau ARV. Jadi cara kerjanya antiretroviral ini dengan menghilangkan unsur yang digunakan oleh HIV untuk menggandakan diri, serta dengan menghentikan HIV untuk menyerang sel CD4. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.